Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Evia Horunisa, NIM K4521036 dari kelas A Pendidikan IPA FKIP UNS angkatan 2021. Kali ini saya akan melakukan praktikum membuat larutan dan menghitung pH larutan dengan menggunakan indikator alami. Pertama-tama, saya ingin memperlihatkan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada kalkulator, ada timbangan digital, ada pisau, ada suntikan, kertas dan lapel kertas, buku tulis dan alat tulis, 3 buah gelas, 3 buah mangkok kecil, gelas ukur, saringan, botol kosong, panci dan air, tisu, soda kue masing-masing 40 gram, lalu indikator alaminya kubis ungu. Yang kedua, saya akan membuat larutan soda kue NaHCO3 1 molaritas sebanyak 200 ml. Untuk itu akan dilakukan perhitungan berapa gram yang dibutuhkan agar menghasilkan 1 molaritas dan 200 ml. Rumus gram sama dengan M dikali MR dikali volume dalam mililiter dibagi 1000. Sama dengan tadi yang dibutuhkan 1 molaritas, yang akan dibuat 1 molaritas dalam kurung MR dari NaHCO3 adalah ArNa23 ditambah ArH1 ditambah ArC12 ditambah ArO16 dikali 3 dikali tadi mililiter volumenya 200 yang akan dibuat dibagi 1000. Jadi sama dengan 1 dikali 84 dikali 200 dibagi 1000, yaitu 168 dibagi 10, sehingga gram yang dibutuhkan untuk membuat larutan soda kue NaHCO3 1 molaritas sebanyak 200 ml adalah 16,8 gram. Langkah pertama, melakukan penimbangan dari soda kue sebesar 16,8 gram. Dibutuhkan kertas, di-on-kan dulu, tunggu sampai 0, lalu timbang kertas. Di sini berubah menjadi 1,26 yang mengartikan berat kertas ini adalah 1,26 gram. Lalu kita ter untuk mengenolkannya agar bisa menimbang soda kue sebesar 16,8 gram. Kita terkan, lalu kita timbang 16,8 gram. Setelah ditimbang sebesar 16,8 gram, soda kue kita masukkan ke dalam gelas untuk kita larutkan. Setelah itu, kita siapkan air 200 ml. Gunakan gelas ukur. Saat mengukur air, usahakan mata kita harus sejajar seperti ini. Tidak boleh seperti ini, tapi harus sejajar. Sudah pas 200 ml. Kita tuangkan sedikit untuk melarutkan pertama. Cukup. Lalu kita siapkan alat pengaduk untuk mengaduknya. Setelah larut, kita masukkan ke dalam botol untuk membantu mempermudah melarutkannya dengan cara mengocoknya. Setelah kita masukkan larutan yang sudah kita larutkan pertama tadi
dalam botol ini kita masukkan juga air sisa tadi, sehingga di dalam botol berjumlah 200 ml. Lalu kita tutup dan kita kocok. Kocoknya seperti orang sedang melakukan olahraga barbel. Seperti inilah larutan soda kue NaHCO3 1 molaritas sebanyak 200 ml yang sudah jadi. Seperti ini larutannya. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan pengenceran larutan soda kue NaHCO3 yang tadi sudah kita buat. Ini larutan NaHCO3 atau soda kue. Kita akan memasukkannya sama rata ke dalam 3 gelas ini, A, B, dan C. Sebelumnya kita akan melabelinya. Setelah melakukan pelabelan pada masing-masing gelas, lalu kita akan membaginya sama rata sebesar 30 ml larutan soda kue NaHCO3 yang pertama kali kita buat. Kita akan mengambilnya sebesar 30 ml menggunakan suntikan yang berkapasitas 1 ml. Sehingga kita harus mengambilnya sebanyak 30 kali karena kita butuhnya 30 ml. Kita lakukan 30 kali untuk masing-masing gelas. Seperti inilah wujud gelas yang sudah diisi masing-masing 30 ml larutan soda kue NaHCO3 yang sudah tadi dibuat yang pertama kali. Lalu kita akan melakukan pengenceran dengan menambahkan mililiter Aquades atau air ke masing-masing gelas ini dengan volume yang berbeda. Untuk gelas A, kita akan memasukkan sebanyak 100 ml, sehingga kita harus mengukurnya dulu. Lalu untuk gelas B kita akan menggunakan 140 ml. Gelas B 140 ml. Gelas C kita akan menggunakan 180 ml. ml untuk gelas C. Selanjutnya kita akan mengaduknya sebentar saja. Seperti inilah wujud dari larutan NaOHCO3 atau soda kue yang sudah diencerkan dengan air.
larutan awal yang sudah dibuat dan sudah diencerkan. Terlihat perbedaannya karena kita menggunakan volume air untuk pengenceran ini yang berbeda. Pertama 100 ml, 120, 140 ml, 180 ml, sehingga total untuk gelas A 30 ditambah 100, gelas B 30 ditambah 140, gelas C 30 ditambah 180. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat indikator alami dari kubis ungu untuk mengecek tiga larutan tadi yang sudah kita buat itu bersifat asam atau basa. Kita akan mengujinya dengan indikator alami yaitu kubis ungu. Pertama kita akan memotong kecil-kecil kubis ungu ini. Kita menggunakan setengahnya saja. Lalu kita potong kecil-kecil. Jika sudah menjadi kecil-kecil seperti ini, lalu kita akan merebusnya. Ekstrak kubis ungu lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Seperti ini tampilan setelah ekstrak kubis ungunya sudah dingin. Kita akan membagi sama rata ketiga mangkok kecil ini sebanyak 30 ml untuk masing-masing mangkok. Kita akan menggunakan bantuan suntikan 10 ml 1 ml, sehingga untuk 30 ml kita harus tiap mangkok harus 30 kali. Setelah dibagi sama rata ekstrak kubis ungunya masing-masing 30 ml. Lalu kita akan uji cobakan ke larutan tadi yang volumenya sudah berbeda-beda. Yang gelas A volume totalnya atau volume 2-nya 130 ml, volume B totalnya 30 ditambah 140 berarti 170 ml. Gelas C total volumenya 30 ditambah 180 menjadi 210 ml. Kita uji cobakan. Yang pertama gelas A. Selanjutnya gelas B. Selanjutnya gelas C. Terlihat di sini ada perubahan. Tadi warna ekstrak kubis ungunya berwarna ungu kebiruan seperti ini. Lalu setelah dicampurkan dengan larutan yang sudah diencerkan itu menjadi hijau seperti ini. Untuk kepekatannya sendiri, gelas A itu lebih pekat, sangat pekat dibanding gelas B dan C. Seperti ini kepekatannya. Gelas B lumayan pekat, beda dibanding gelas A. Gelas A sangat pekat warna hijaunya. Gelas C itu bening, kurang pekat, hijaunya itu bening. Dibanding dengan gelas A ini sangat berbeda kepekatannya, lebih pekat gelas A. Seperti ini. Nah,
terlihat kalau gelas A sangat pekat dibanding gelas C maupun gelas B nya juga. Jadi urutan kepekatannya yaitu gelas A dengan volume total paling sedikit. Untuk yang paling tidak pekat itu gelas C dengan volume total yang paling banyak. Untuk warnanya sendiri, tadi larutan yang diuji adalah larutan soda kue atau NaHCO3 dengan indikator alami kubis ungu dengan warna ekstraknya biru pekat, biru hampir ungu, dan ekstrak tersebut berubah menjadi hijau setelah dicampur dengan larutan soda kue yang sudah diencerkan tadi, sehingga ekstrak kubis ungu itu termasuk indikator alami yang sangat bagus, sangat baik, dapat merubah warnanya dengan jelas. Untuk larutan NaHCO3 atau larutan soda kue sendiri merupakan larutan basa karena merubah warna biru menjadi hijau.